Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami di sini akan menjelaskan hasil laporan UTS mata kuliah perilaku dan pengembangan organisasi publik mengenai analisis konflik organisasi pada himpunan mahasiswa teknik kimia. Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami lakukan kepada beberapa anggota pengurus himpunan teknik kimia, ditemukan bahwa dalam organisasi memang sering terjadi konflik. Tetapi, konflik tersebut masih dalam batas yang wajar dan masih bisa diselesaikan dengan baik melalui komunikasi dan diskusi bersama. Oke, jadi konflik pertama yang ditemukan adalah konflik komunikasi. Dari hasil wawancara yang kelompok kami lakukan itu masih sering terjadi miskomunikasi antara ketua himpunan dengan divisi ataupun antar anggotanya sendiri. Nah, biasanya hal ini itu terjadi karena informasi yang kurang jelas atau penyampaian tugas yang berbeda-beda, yang mengakibatkan kadang tuh muncul kesalahpahaman dalam menjalankan program kerja yang sudah ditentukan. Tetapi sejauh ini, masalah-masalah tersebut biasanya langsung dibahas melalui rapat ataupun forum diskusi pada himpunan mereka sendiri. Dan masalah itu tidak dibiarkan untuk terus berlarut-larut. Selanjutnya ada konflik perbedaan pendapat. Dalam organisasi tentunya setiap anggota memiliki cara berpikir dan pendapat yang berbeda. Perbedaan ini sering muncul ketika menentukan keputusan atau saat menjalankan program kerja. Walaupun begitu, perbedaan pendapat sebenarnya juga memberikan dampak positif karena bisa menghasilkan ide yang lebih banyak dan lebih kreatif. Biasanya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah sampai mendapatkan keputusan bersama. Selanjutnya ada konflik personal. Berdasarkan hasil wawancara yang kita lakukan, konflik ini biasanya melibatkan ketua himpunan, kepala departemen, atau anggota tertentu. Penyebabnya itu lebih kepada perbedaan sifat, cara komunikasi, atau kesalahpahaman pribadi. Namun untuk konflik seperti ini biasanya diselesaikan secara langsung dengan pendekatan personal, agar hubungan antar anggota ini tetap berjalan dengan lebih baik. Selain itu juga terdapat konflik struktural atau hierarki organisasi dalam himpunan. Untuk komunikasi yang dilakukan itu secara berjenjang, mulai dari ketua himpunan, lalu presiden divisi, kemudian ke departemen dan anggota. Untuk sistem ini terkadang itu sering menimbulkan kendala koordinasi gitu. Misalkan di informasi yang tidak disampaikan dengan jelas atau pembagian tugas yang kurang tepat. Karena itu organisasi ini perlu meningkatkan koordinasi agar komunikasi antar bagian menjadi lebih efektif. Baik, berikutnya adalah konflik akibat beban kerja dan tekanan organisasi. Banyak anggota merasa kesulitan membagi waktu antara kuliah, tugas organisasi, kaderisasi, dan tuntutan dari alumni. Hal tersebut membuat beberapa anggota merasa stres atau kewalahan, terutama ketika ada kegiatan besar seperti besar organisasi. Nah, untuk mengurangi tekanan tersebut, biasanya organisasi mengadakan kegiatan bersama seperti bermain atau olahraga bersama supaya suasana menjadi lebih santai. Terdapat konflik keaktifan anggota. Tidak semua anggota memiliki tingkat partisipasi yang sama. Ada anggota yang sangat aktif dan ada juga yang kurang aktif. Akibatnya, anggota yang aktif terkadang mendapatkan beban kerja yang lebih besar. Untuk mengatasi hal itu, pengurus biasanya melakukan pendekatan personal agar anggota yang kurang aktif tetap merasa nyaman dan mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Lalu, konflik terakhir adalah konflik kepemimpinan. Dari hasil wawancara, beberapa anggota berharap pemimpin organisasi bisa lebih terbuka dan lebih tegas dalam mengambil keputusan. Walaupun begitu, ketua himpunan dinilai cukup terbuka terhadap kritik, saran, karena selalu ada evaluasi setelah program kerja selesai dilaksanakan. Nah, teman-teman semua, dari seluruh penjelasan dan juga hasil wawancara yang kami dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di himpunan mahasiswa teknik kimia ini masih tergolong sebagai konflik fungsional. Artinya apa? Konflik yang muncul ini belum sampai menimbulkan perpecahan di dalam organisasi itu sendiri, melainkan menjadi bagian dari proses pembelajaran dan evaluasi bersama. Perbedaan pendapat, kesalahpahaman komunikasi, maupun kendala dalam pembagian tugas ini justru dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki sistem koordinasi, meningkatkan komunikasi antar anggota,
serta memperkuat kerjasama dalam menjalankan program kerja organisasi. Nah, selain itu, Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia ini juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika, rasa saling menghargai, dan kekeluargaan. Hubungan yang terjalin antar anggota ini cukup dekat, sehingga menciptakan suasana organisasi yang nyaman, terbuka, dan saling mendukung. Sikap saling memahami antar anggota ini menjadi salah satu faktor yang paling penting untuk membantu organisasi dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan tidak berkepanjangan. Dengan adanya konflik yang masih dapat dikendalikan dan diselesaikan secara positif, organisasi ini diharapkan dapat terus berkembang menjadi lebih baik. Konflik yang ada dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan profesionalitas, memperkuat solidaritas, dan membangun hubungan kerja yang lebih harmonis di masa yang akan datang nanti. Mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai hasil analisis konflik organisasi pada Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Lampung. Semoga paparan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan konflik dalam sebuah organisasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir atau sampai selesai. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.